Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Sairun SPD dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta 351 041 001 721 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 12 dengan materi menjauhi sifat munafik dengan model pembelajaran problem based learning di SMA Negeri 1 Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Semoga dengan kesehatan yang diberikan Allah kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pada Intan disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Andrian Putra, ada. Anggi Nurlita, oke. Aprilia, hadir. Chelsea, ada. Oke. Anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan dulu pelajaran yang kemarin sudah kalian lewati. Apa hubungannya antara iman, Islam, dan ihsan? Ada yang tahu anak-anak? Iman itu apa? Percaya. Islam itu apa? Islam itu taat manut. Ya. Ihsan sangat baik. Tepuk tangan. Kita akan membahas tentang menjauhi sifat munafik. Tapi sebelumnya akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah video. Lalu Kevin membalas dengan melemparinya batu. Anak itu pun terpaksa berbalik dan menyerah. Melihatnya pasrah, Kevin berhenti menyerang dan tertawa senang. Namun tiba-tiba anak itu terjatuh ke tanah. Kevin cepat-cepat berlari mendekat untuk memeriksa keadaannya. Saat mengecek kondisinya, Kevin baru sadar. Oke, anak-anak, dari video tadi, apakah kalian pernah menemukan orang yang berkata tapi berbohong? Pernah ya? Oke. Oleh karena itu, mari kita akan membahas materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu dengan metode belajar problem based learning PBL. Tujuan pembelajaran. Pelajaran yang akan kita sampaikan nanti tujuannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasi dalil dan ciri-ciri perilaku tersebut. Yang keempat, menganalisis. Yang ketiga, menganalisis dampak negatifnya. Dan yang terakhir, mengambil hikmah untuk menghindarinya. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Tepuk semangat. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, aha aha, aha aha, ngat, aha aha, semangat, tepuk tangan.
Oke, duduk kembali. Lanjut. Pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Oke. Munafik artinya orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Alias lain di mulut, lain di hati. Yang kedua, keras hati, tidak mudah menerima kebenaran, bahkan menolak nasihat. Ya. Keras kepala, mempertahankan pendapat meskipun salah. Dalil yang berhubungan dengan sifat munafik, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 8-10 tentang orang munafik. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman pada Allah dan hari kemudian, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka melakukan ini bukan untuk beriman, tetapi untuk menipu Allah, orang-orang yang beriman dan bahkan diri mereka sendiri. Next. Ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu berdusta saat berkata. Bohong. Yang kedua, mengingkari janji. Yang ketiga, berkhianat saat diberi amanat. Hikmah menghindari perilaku tercela. Menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Menyadari ya, ya silakan. Apakah ketika kita mempertahankan pendapat kita yang belum tentu salah, termasuk dalam sifat keras kepala? Kalau keras kepala itu berarti benar-benar dia tidak bisa diberikan nasihat, alias dia keras tidak mau menerima kebenaran. Kalau memang itu yang kamu miliki adalah sebuah kebenaran, berarti itu bukan sifat keras kepala, tapi prinsipnya dipegang kuat karena memang tidak gampang terpengaruh dengan orang lain. Itu pembagian LKPD. Ya, saya bagi ya LKPD-nya. Ada berapa kelompok ini? 5 kelompok. Oke. Kelompok 1 ini ya. Silakan kalian kerjakan, waktu kalian untuk mengerjakan ini adalah 15 menit ya. 15 menit. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Jangan lupa nama kelompoknya apa, kelompoknya, anggotanya siapa, ditulis. Maju satu persatu, kita ice breaking lagi seperti tadi ya, biar semangat ya. Nah, berdiri semuanya. Nah, tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. Dang. Yang pertama untuk maju ke depan, silakan kelompok yang pertama. Ya. Silakan kelompoknya Mas Farhan, Mas Andrean, Mas Rio dan Mas Fahrizal. Menanggapi tentang kasus yang ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi pada siang hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami
tentang pertanyaan yang pertama, ciri-ciri sifat munafik, dampak negatifnya, dan terakhir yaitu hikmahnya. Tapi sebelum masuki pada inti presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Andrea Putra Wibowo, absen 7. Saya Farhan Syarul Manal, absen 19. Saya Rio Denarta, absen 3. Saya Farhan Putra Wibowo, absen 3. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu ciri sifat munafik. Oke, ada hadis yang menuliskan ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah pernah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika dia apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, untuk contoh di lingkungan kita sekitar, di lingkungan sekolah, contohnya dalam perkataan ketika ada seorang teman yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah, tapi dirinya sendiri tidak beribadah. Contoh perkataan. Selanjutnya ada contoh berjanji. Ketika ia diberi janji untuk datang kerja kelompok nih pada hari Minggu, tapi ternyata ia lalai dan tidak menjalankan janjinya. Selanjutnya ada dipercaya. Ketika ia dipercaya untuk menyelesaikan suatu tugas oleh guru atau oleh teman, tetapi menyepelekan dan tidak menyelesaikannya. Nah, jadi itu ciri-ciri sifat munafiknya. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman-teman saya. Analisis kritis. Akibat negatif dari sifat munafik terhadap individu dan masyarakat. Terhadap individu, contohnya akibatnya tidak mudah dipercaya oleh orang banyak, lalu gelisah. Selanjutnya kelompok yang kedua, kelompoknya Intan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mohon perhatiannya sebentar. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan menjabarkan tentang LKPD dari beberapa soal-soal yang telah kami simpulkan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Intan Amalia Putri dari absen 20. Perkenalkan, saya Fadila Jazira Natasha, absen 18. Saya lagi di depannya itu absen 23. Saya Filiano Rata Sabella, absen 9. Saya Jedin Fidelina, absen 12. Dan saya Filorina Putri, absen 35. Baik, untuk masuk ke soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vandela dan Langge. Yang pertama yaitu ciri-ciri sifat munafik. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 8-10, mereka berkata beriman padahal tidak. Yang kedua surat An-Nisa ayat 142, mereka malas beribadah terutama sholat. Yang ketiga yaitu surat At-Taubah ayat 67-68. Mereka suka menyuruh keburukan dan melarang kebaikan.
Lalu selanjutnya menurut hadis, Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara yang berdusta, apabila berjanji yang mengingkari, dan apabila percaya yang berkhianat. Dan untuk soal yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Aprilia dan juga Jasmine. Jadi, munafik memiliki akibat bagi masyarakat maupun individu. Bagi individu, sifat ini bisa menyebabkan hilangnya ketenangan batin, rasa dosa, dan kehilangan rasa percaya diri seorang individu. Tentunya juga semakin jauh dari Allah. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat. Memunafikan bisa merusak hubungan sosial, menimbulkan perpecahan, serta menghambat tumbuhnya persatuan dan kerukunan di lingkungan masyarakat. Dan untuk soal yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Viola. Tuliskan hikmah apa saja yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam contohnya dalam kehidupan sehari, misalnya di sekolah, seorang siswa yang sering berbohong atau tidak menepati janji pasti dipercaya teman-temannya. Sebaliknya, bila ia jujur dan menepati ucapan, ia akan dihormati dan disukai oleh Allah oleh orang di sekitarnya. Juga dapat menumbuhkan keikhlasan dan kejujuran serta dapat terhindar dari siksa Allah di akhirat. Nah, mungkin itu semua jawaban dan juga kesimpulan yang telah kami sampaikan dari beberapa soal-soal yang telah dipertanyakan. Untuk teman-teman yang ingin menambahi atau menyanggah pertanyaan jawaban dari apa yang kami jabarkan, boleh untuk mengajukan tangan. Boleh, Andrean, silakan. Oke, sebelumnya ingin bertanya, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menghilangkan sifat munafik jika kita sudah memilikinya, sifat munafik? Terima kasih. Oke, izinkan kami untuk berdiskusi atau mendiskusikan soal ataupun pertanyaan dari Mas Andrean. Terkumpul nilai daripada setiap kelompok yang sudah maju tadi ya. Untuk kelompok yang nilainya tertinggi adalah kelompok Mbak Intan. Kelompoknya Mbak Intan. Oke, kemudian kelompoknya berapa? Kelompok 4 ya, kelompoknya Mbak Intan, kelompok 4. Mohon maaf. Oke. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 bukan kelompoknya Mbak Intan. Kelompok 4. Sorry. Oke, itu adalah pembelajaran pada siang hari ini tentang menjauhi sifat munafik. Sekarang kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap penutupan refleksi maupun umpan balik ya. Kesimpulannya, ada yang bisa membantu Pak Sairun untuk memberikan kesimpulan? Silakan. Nah, silakan. Mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman ya, Pak. Ya, silakan. Mungkin dari pembelajaran hari ini saya tahu bahwasanya sifat munafik itu memiliki 3 ciri-ciri. Betul. Yang pertama adalah ketika dia berkata, dia berdusta, Ya. ketika dia berjanji dia mengingkari, dan ketika dia diberi amanah, dia akan berkhianat. Ya. Nah, Ya. selanjutnya, Saya tambahkan sedikit bahwa orang yang bisa menghindarkan diri dari sifat munafik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan terakhir untuk kalian semua, bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pembelajaran tentang menjauhi sifat munafik? Sangat sadar dan tahu diri kita, bagaimana posisi kita agar bisa menghindari perbuatan munafik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, mari kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur,
dijauhkan dari segala macam bala, penyakit dan musibah, dan tercapai semua yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Pak Sairun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.